Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih hari ini kami boleh kembali bertegur sapa. Kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara dalam hati kami masing-masing, memberikan pencerahan dari bagian firman yang akan kami baca, dan menolong kami untuk mengalami perubahan hidup seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Berbicaralah kepada kami pribadi demi pribadi, dan tolonglah kami untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan merenungkan satu bagian dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat 10 demikian firman Tuhan. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Amin. Saudara, pernahkah mendengar siaran radio? Kalau zaman dulu kita masih punya alat bernama radio, lalu kita mendengarkan sebuah siaran, dan ternyata kita bosan dengar siaran itu atau kita merasa siaran itu kurang baik. Lalu kita ingin mendengar siaran yang lain. Maka apa yang kita lakukan? Yaitu memutar tombolnya atau memencet tombolnya sampai kita mencari frekuensi yang tepat di mana kita akan mendengarkan siaran yang lain. Kalau anak-anak sekarang mungkin sudah nggak tahu radio dan kita buka YouTube. Nah, katakanlah Anda buka satu channel YouTube, Anda melihat sebuah tayangan dan ternyata kita kurang suka. Lalu kita ingin beralih ke tayangan yang lain, maka kita akan search link yang lain, channel yang lain, dan kita sampai pada apa yang kita pilih, yang kita sukai. Nah, saudara, kalau itu menjadi sebuah tayangan, kita bisa ya gonta-ganti tayangan menurut apa yang kita sukai. Tapi bagaimana dengan kepribadian kita? Karakter dan hidup kita masing-masing. Ketika kita merasa ada yang kurang pas, ada yang kurang tepat, ada yang salah, apa yang bisa kita lakukan? Apakah semudah seperti kita mengganti frekuensi radio atau semudah kita mengganti channel YouTube? Bisakah kita segera beralih ke yang lain supaya mendapatkan kepribadian yang lebih pas, yang lebih baik, yang lebih selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki? Tentu memang tidak semudah itu. Dan itulah yang menjadi pengalaman dari Paulus. Ia sendiri menyadari bahwa ketika dulu ia seorang dengan kepribadian yang sangat keras, seorang dengan prinsip yang teguh walaupun prinsipnya salah, tapi dia merasa itu tidak boleh digoyahkan oleh apapun karena yang merasa paling benar adalah dirinya sendiri. Ketika dia punya pribadi-pribadi yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, tapi dia bersikukuh dengan pemandangannya sendiri, pada akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang keras, tindakan yang jahat, bahkan tindakan-tindakan yang merugikan banyak orang. Oleh karena itu, ketika sampai satu kali, akhirnya dia berhasil bergeser, berubah dari kepribadiannya semula, dia sadar bahwa itu bukan karena dirinya. Bukan karena kemampuannya yang sangat hebat untuk mengganti karakter diri. Tetapi semuanya itu adalah anugerah Allah. Hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia Allah, maka aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya semata karena kemurahan hati Tuhan yang berkenan untuk mengubah, menggeser segala sesuatu yang buruk dalam diri Paulus untuk berganti menjadi sesuatu yang manis, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mendatangkan berkat bagi banyak orang, sesuatu yang bahkan membuka peluang dari banyak orang untuk bisa mengenal jalan keselamatan dan akhirnya percaya menerima sang jalan keselamatan tersebut, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, mari kita tilik hati kita masing-masing. Ketika kita mendapati masih ada sesuatu yang keliru, ketika siaran hidup kita ini belum pas, siaran hidup kita ini begitu mengganggu orang lain, siaran hidup kita itu begitu meresahkan dan merugikan orang lain, mari kita tunduk datang kepada Tuhan, memohon kasih karunia-Nya. Kiranya kita memohon kemurahan hati Tuhan untuk mengubah saluran hidup kita, mengubah siaran hidup kita, supaya tidak lagi menyiarkan hal-hal yang pahit, tidak lagi menyiarkan hal-hal yang buruk, tetapi kita akan menyiarkan hal-hal yang manis, yang mendatangkan banyak pertobatan, yang menolong banyak jiwa mendapatkan berkat anugerah Tuhan. Dan dengan demikian,
hidup kita akan semakin mempermuliakan Tuhan, hidup kita berkenan baginya, dan tentu hati Tuhan menjadi lebih sukacita karena menerima pertobatan-pertobatan dari anak-anaknya. Mari saudara, kita merendahkan hati dan kita memohon Tuhan memproses kita. Sebagaimana Tuhan sudah mengubahkan Paulus yang begitu luar biasa keras dan sadisnya, maka Tuhan juga pasti sanggup mengubahkan hidup kita, siapapun kita. Dengan segala kelemahan yang ada, mari kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan kita mohon Tuhan mengubah hidup kita sehingga berpadanan dengan Dia. Kita tidak lagi mengenakan pemikiran-pemikiran kita sendiri, tapi kita mengenakan apa yang dipikirkan Allah, apa yang menurutnya baik, apa yang menurutnya benar, apa yang menurutnya mulia. Dan kiranya kita dimampukan untuk mengalami perubahan tersebut dan melakukan hal-hal yang berkenan baginya. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh memperoleh kemurahan dari hati Tuhan. Tidak pantas memang kami untuk meminta yang lebih dan lebih lagi, karena Engkau sudah memberikan yang terlalu banyak buat kami. Namun ya Bapa, kalau boleh sekali lagi kami memohon kasih karunia Tuhan untuk mengubah kehidupan kami yang keliru, mengubah cara pikir kami yang salah, mengubah hati kami yang pahit dan panas, supaya kami diubahkan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, yang boleh menampilkan citra diri Allah yang penuh dengan cinta kasih, yang boleh menghadirkan senyum bagi orang-orang sekitar kami, yang boleh menolong orang lain berada di jalan yang benar, dan boleh menolong orang lain membangun diri lebih baik dan lebih baik lagi. Pakailah kami ya Bapa sebagai jalan yang Tuhan perkenan untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, bukannya malah menjauh dari Tuhan. Berbelas kasihlah dalam diri kami, sehingga kami boleh mengalami perubahan-perubahan hidup. Kami ada sebagai pribadi-pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Inilah doa kami serahkan sepenuhnya perubahan diri kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.